Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas 2A dengan NPM 247822023. Di sini saya akan membuat tugas UTS praktikum. Di sini ada perintahnya. Yang pertama itu struktur program. Jelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular. Sebutkan 2 package utama. Tampilkan struktur folder dan isi file. Yang kedua ada implementasi OOP dan Interface. Jelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk mempresentasikan objek-objek utama program. Jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelas. Tampilkan kode kelas beserta interface-nya. Sertakan contoh instansiasi objek dan pemanggilan metode. Yang ketiga ada implementasi exception handling. Tunjukkan skenario error utama yang ditangani merujuk pada penugasan lab. Tunjukkan potongan kodenya. Implementasi generator iterator closure. Tunjukkan implementasi dari konsep ini pada program. Yang kelima ada demo program running keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi masing-masing. Refleksi singkat. Nah, ini hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project. Untuk yang pertama itu ada struktur pemrograman. Jelaskan bahwa pemrograman dibangun dengan arsitektur modular. Sebutkan 2 package utama. Tampilkan struktur folder dan isi file. Nah, pertama-tama kita akan buka filenya yang pertama. Nah, di sini dia ada di dalam folder Smart Home. Lalu di dalam folder Smart Home ada folder lagi yaitu monitoring dan sensor. Ini adalah 2 modul utamanya. Lalu di dalam monitoring ada file main, kodenya init. Ini hanya berisi kosong aja. Ini package. Lalu di dalam sensor juga sama, ada filenya. Dan pertama kita akan buka yang sensor. Nah, ini ada file sensor. Ini isi file sensornya. Lalu kita buka yang monitoring. Yang file main. Nah, ini file mainnya, isinya kode-kode program seperti ini. Lalu yang kedua ada implementasi OOP dan Interface. Nah, di sini ada kelas sensor. Dia kelas sensor ini untuk menghasilkan data suhu dan kelembapan. Di sini ada classroom. Classroom sini
kelas dasar untuk semua ruangan, seperti ruang TV, ruang tamu, seperti itu. Nah, di sini ada kelas kitchen. Kelas kitchen ini turunan dari room dengan tambahan cooking mode. Jadi, kelas kitchen ini adalah anak atau turunan dari classroom ini dengan tambahan cooking mode. Sama juga bedroom juga sama seperti kitchen, dia turunan dari room classroom dengan tambahan sleep mode. Nah, regular room ini untuk ruangan biasa. Berarti tadi classroom itu super kelasnya atau dia kelas utamanya. Ini turunannya, dan juga regular room ini turunannya juga atau anakannya juga. Nah, ini ruangan biasa tanpa mode tambahan. Seperti bedroom tadi, dia ada mode tambahannya, mode sleep mode, dan kitchen cooking mode. Sedangkan kalau regular room dia tidak ada ruangan mode tambahan. Nah, untuk contoh kelas kitchen itu dia seperti ini kodenya. Dia ada kelas untuk ruangan dapur dengan mode memasak opsional. Di sini ada method dev, init, self, ada method dev, init. Di sini ada self, name, cooking mode, false, super, init, name, self. Di sini juga ada method dev, estimate, temperatur. Di sini untuk menghitung suhu yang diperkirakan jika sedang memasak. Nah, jika dia akan error jika kelembapan melebihi 75%, dan dia nanti akan mengeluarkan float atau suhu hasil estimasi. Di sini juga ada method get info, mengembalikan informasi dapur termasuk estimasi suhu. Lalu contoh instansiasi dan pemanggilan method itu ada di mana ya? mana sih? Cina ya. Nah, dia ada di sini.
untuk pemanggilannya. Lalu contoh kelas bedroom. Di sini ada kelas bedroom. Nah, di sini ada method init, ada method def is ideal for sleep, ada juga method get info. Bentar. Kuotanya habis. Nah, di sini ada atribut kelas untuk ruangan kamar tidur dengan metode tidur opsional. Di sini juga ada apakah untuk memeriksa apakah dia suhu kelembapan ideal untuk tidur atau tidak. Di sini juga ada mengembalikan informasi kamar tidur termasuk status ideal untuk tidur. Lalu di sini ada regular classroom. Di sini ada atribut kelas untuk ruangan biasa tanpa metode tambahan, terus akan mengembalikan informasi ruangan biasa dengan tipe ruangan biasa atau reguler. Lalu yang ketiga ada tunjukkan skenario error utama yang ditangani, merujuk pada penugasan dan tunjukkan potongan kodenya. Nah, dalam kode ini tuh yang ditangani pemrograman ini menangani beberapa kemungkinan error menggunakan try expect, seperti errornya itu ada nilai suhu atau kelembapan di luar rentang wajar, pemanggilan metode yang bisa menyebabkan error, misalnya suhu terlalu tinggi, terus penanganan file. Nah, contoh pemrogramannya itu ada di mana ya? Try.
Nah, ada di sini try with open file name, ini dia akan error gagal membaca file. Lalu ada di ini juga dia gagal menyimpan data, ada di ini juga. Aduh. Lalu di sini juga dia ada masukan tidak, bukan di sini. Ada dua itu. Lalu implementasi generator, iterator, closure, tunjukkan informasi dari konsep ini pada program. Nah, untuk generator untuk generator dipakai untuk menghasilkan data suhu dan kelembapan berkala. Misalkan ini ada generate temperature, generate humidity, generate temperature data, ini kodenya. Di sini ada generator untuk menghasilkan data suhu secara berkala. Durasinya itu total dalam detik, intervalnya waktu antar data. Lalu ada iterator. Secara implisit, iterator digunakan saat melakukan iterasi terhadap data hasil generator dan list history. Ini ada di sini. Ada di dev save history dan juga dev read history form file. Lalu ada closure. Implementasi konsep ini itu muncul pada fitur pencarian suhu di mana lambda digunakan sebagai fungsi filter suhu. Dia ada di sini. Ada mana ya? Dia ada di sini dan juga di sini. Lalu demo program. Sebentar. Lalu saya akan menjelaskan yang ada di file sensor simulator.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada sensor simulator. Untuk yang pertama tidak saya jelaskan lagi karena dia sudah sama saja dengan yang pertama tadi, yang di awal tadi. Lalu saya akan menjelaskan implementasi OOP dan invariance. Invariance-nya ada di sini, classroom, class kitchen, dan juga bedroom. Tadi di sini ada atribut kelas dasar untuk ruangan dengan sensor, lalu mengembalikan info data sensor terbaru dari ruangan, lalu ada merekam riwayat suhu dan kelembapan, dan juga mengembalikan riwayat data sensor. Di kelas kitchen ada atribut kelas untuk ruangan dapur, lalu menghitung suhu perkiraan saat memasak, dan juga mengembalikan informasi dapur termasuk mode memasak. Lalu di kelas bedroom ada atribut kelas untuk ruangan kamar tidur, menentukan apakah kondisi kamar ideal untuk tidur atau tidak, mengembalikan informasi kamar tidur. Di sini ada di classroom ada method dev-init, lalu ada method dev-get-info, dev-record-history, dev-get-history. Lalu ada if return for. Di sini juga ada dev. Di kelas kitchen ada dev-init, ada dev estimate temperatur, dev get info. Di kelas bedroom juga ada dev init, dev is ideal for sleep, dan juga dev get info. Contoh instansiasi dan pemanggilan method.
sini masukkan nama dapur. Di sini menginput nama dapur, misalkan dapur Gita. Di sini juga mengaktifkan mode masak atau tidak. Lalu yang kamar juga sama, di sini masukkan nama kamar, mau aktifkan mode tidur atau tidak. Lalu implementasi action handling. Di sini itu memvalidasi nilai suhu dan kelembapan, kesalahan input pengguna, misalkan menu, indeks, atau waktu simulasi, terus kondisi ruangannya ekstrim, misalkan kelembapan terlalu tinggi atau suhu terlalu panas. Nah, contohnya itu ada di sini, dev generate humidity, dev temperatur generator. Nah, untuk errornya itu ada di sini, kayak elf, misalkan print opsi tidak valid, dia akan mengeluarkan error gitu, opsi tidak valid errornya. Terus udah, lalu implementasi generator, iterator, dan closure. Generate itu ini temperatur, misalkan temperatur generator suhu, itu juga implementasi. Nah, ini implementasi dari generator. Untuk iterator itu ada di sini. Untuk closure itu ada di ada di
sini saya akan langsung saja merunning kok ini sih. Monitoring main. Nah, di sini saya akan langsung aja yang kelima, demo program running keseluruhan dari awal hingga akhir, dan saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing yang ada di menu. Pertama, di menu yang pertama itu ada tambahkan kitchen. Jadi kita akan menambahkan ruangan dapur. Misalkan nama di sini ada masukkan nama dapur, misalkan nama dapurnya dapur kita. Lalu kita akan mengaktifkan mode memasak atau tidak, kita akan aktifkan iya. Nah, dia otomatis akan menambahkan ruangannya. Lalu yang kedua sama seperti yang tadi, bedanya ini menambahkan kamar kita, aktifkan mode tidur ya. Lalu kita tambahkan ruangan biasa sama seperti tadi, cuma bedanya dia tidak ada mode tambahan. Misalkan ruang TV. Lalu yang keempat, dia akan menampilkan semua ruangan dan juga suhu-suhunya, kelembapannya tercatat pada mode tidur, aktif modenya, dan ideal atau suhu perkiraannya. Sedangkan kalau yang biasa dia tipe ruangan biasa aja, nggak ada mode tambahan. Lalu yang kelima itu ada tampilkan riwayat ruangan. Nah, dia akan menampilkan riwayat ruangan. Nah, di sini kita disuruh memilih ruangan yang pertama yang udah kita masukin tadi. Di sini saya akan memilih yang nomor 1. Nah, simulasinya berapa detik? Misalkan saya masukin 20 detik. Nah, kita tunggu. Nah, dia akan mengeluarkan riwayatnya. Ada jamnya, ada waktunya, ada suhunya, dan juga kelembapannya. Lalu di yang keenamnya ada simpan riwayat ke file. Jadi dia akan menyimpan riwayat ini yang berisi waktu, suhu, dan kelembapan ke dalam file. Nah, di sini dia ada data riwayat telah disimpan ke history. Kita buka. Jadi benar. Nah, dia ada riwayat datanya. Nah, kenapa yang keluar cuman yang dapur aja? Karena tadi kita memasukkan perintah hanya untuk mengetahui riwayat dapurnya saja, sedangkan yang kamar dan ruang TV tidak. Nah, lalu di sini kita akan membaca riwayat dari file. Nah, jadi selain kita bisa mengeceknya di dalam file sini, kita juga bisa mengeceknya di command prompt sini. Lalu yang ke-8 itu ada cari ruangan berdasarkan suhu. Jadi nanti kita akan memasukkan suhu, rentang suhu yang akan kita masukkan. Jadi dia nanti akan otomatis mencari mana aja ruangan yang memiliki suhu yang dalam rentang yang kita masukkan.
Nah, di sini misalkan contohnya itu lebih dari 25 atau sama dengan 22. Misalkan kita masukkan lebih dari 20. Nah, jadi ruangan yang suhunya di atas lebih dari 20 itu ada kamar kita dan juga ruang TV dengan suhu 27,72 dan juga suhu 27,99 derajat Celcius. Nah, yang ke-9 ada opsi keluar. Jadi dia sudah selesai. Nah, jadi dia yang kalau 9 tuh udah keluar gitu. Dan dia akan menampilkan kalimat atau kata terima kasih. Lalu ada refleksi singkat. Nah, untuk hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project sendiri itu, kalau untuk saya itu hal yang menantang itu yang jelas kurangnya pengetahuan saya dalam pembelajaran atau mata kuliah ini, dan juga saya juga kurang bisa membuat program-program kode-kode ini juga saya buatnya dengan bantuan ChatGPT dan juga berdiskusi dengan teman-teman saya. Dan pelajaran yang bisa didapat selama mengerjakan mini project ini yaitu saya lebih apa ya, pelajaran yang didapat itu saya jadi sering berdiskusi juga sama teman-teman saya, karena sebelum-sebelumnya itu tugas-tugas itu saya ngerjainnya lebih banyak kan kayak sendiri, jarang berdiskusi sama teman. Tapi semenjak ada mini project atau project-project yang lainnya juga itu, jadi saya lebih sering diskusi dengan teman-teman saya. Terus pelajaran yang saya dapat juga itu ada di saya jadi tahu kalau ngoding itu nggak susah, tapi susah. Tapi ya intinya ya susah, tapi mungkin dengan berdiskusi juga dengan teman-teman saya bisa menyelesaikan dengan teman-teman saya dan juga AI, entah itu ChatGPT, Blackbox, AI itu, saya jadi bisa menyelesaikan tugas mini project ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.